Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to podcast Besti. Be smart to be inspiring bersama saya Cahaya Nuryanti. Dan pada episode kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang merupakan award di LPDP di Boston University di Amerika Serikat. Dan ini dia Kak Herawati Tiapo. Selamat datang Kak. Halo Cahaya, thank you for having me. Selamat datang di podcast Besti. Terima Dan kasih. terima kasih sudah meluangkan waktunya. Wow, luar biasa banget. Lulusan Amerika Serikat ya. Alhamdulillah. Oke, Kak Herawati, kita akan banyak mengulas soal perjalanan kakak, perjalanan studinya dari S1 kemudian sampai S2-nya di Amerika Serikat, dan juga sebagai awardee dari LPDP, dan juga Ketua Mata Garuda Maluku Utara. Nah, boleh dong Kak diperkenalin terlebih dahulu supaya teman-teman Sobat Besti makin kenal nih dengan Kak Herawati. Wah, terima kasih Cahaya atas kesempatannya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Herawati Tiapon, atau biasa dipanggil Hera. Saya alumni LPDP Boston University jurusan TESOL. Saat ini sebagai Ketua Mata Garuda Maluku Utara, yaitu sebuah ikatan alumni penerima beasiswa LPDP di Maluku Utara. Terima kasih. Wow, luar biasa sekali. Nah, boleh nih Kak diceritain asalnya dari mana, kemudian S1-nya di mana, dan bagaimana sih kemudian punya motivasi untuk lanjut studi di Amerika? Oke, saya lahir di Tobelo, Halmahera Utara, besar di Ternate, SD sampai SMA, Ternate kuliah di Ternate di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Alhamdulillah keterima LPDP dan kuliah di Amerika dari Januari 2021 sampai Mei 2022. Wow, baru banget ya. Baru banget ya, fresh from the oven. Oke, nah perjalanan dari S1 itu Kak, gimana sih sampai bisa kepikiran dan Amerika Serikat, LPDP gitu? Sebenarnya nggak ada kepikiran mau kuliah luar negeri, apalagi Amerika ya, kayak nggak kepikiran sama sekali. Cuma mungkin dulu kata orang tua sih, aku pernah bilang pengen keliling dunia. Tapi saya aja nggak ingat, cuma orang tua mungkin ingat ya. Jadi pas S1 karena jurusan pendidikan bahasa Inggris, jadi mungkin agak lebih familiar ya dengan budaya atau bahasa Inggris. Terus karena aktif juga ikut debat bahasa Inggris ya di kampus, jadi selalu mewakili UMU dari 2014 sampai 2016 di National University Bidding Championships gitu. Jadi aktif di situ, jadi mungkin agak cukup dikenal di kampus. Makanya pas ada surat masuk katanya seleksi YSEALI yang Southeast Asian Leaders Initiatives, programnya Pak Obama saat itu, saya diikutkan seleksinya gitu. Alhamdulillah seleksi kampus dapat 3 mahasiswa terbaik termasuk saya. Saya lolos seleksi kampus, terus seleksi Universitas di Maluku Utara kalau nggak salah saat itu, dan saya lulus gitu. Jadi saya mewakili Indonesia, kita 4 orang untuk program Religious Pluralism and US Democracy. Saya dari Maluku Utara, 2 dari Tentena, 1 dari Surabaya. Ke Amerika lah 5 minggu, setelah di sana 5 minggu, karena kegiatannya tentang keberagaman agama ya, belajar banyak agama, budaya di Amerika, perkuliahan, karena memang kegiatan akademik di kampus, namanya Temple University di Philadelphia. Terus kita juga ada trips kayak New York, New Mexico, Arizona, terus graduation program di Washington DC. Long story short, pas kembali jadi nagih ya, pengen ke luar negeri lagi. Jadi semenjak saat itu saya udah ancang-ancang diri saya, kayaknya seru kali ya kuliah luar negeri. Saat itu pikiran-pikiran innocent, polos, kuliah luar negeri, akhirnya mengarahkan diri saya, oke, saya beasiswa di sananya berapa, beli buku persiapan beasiswa. Kalau sekarang mungkin gampang ya cari-cari, cuma saat itu kayak pengen terus order Inspira Publishing tentang negara-negara, kunci Inggris, IELTS, Killer, segala macam. Ya udah, saya udah pilih 5 beasiswa yang saya udah tahu saat itu ya. 3 tahun sebelum saya mendaftar LPDP, kayak ada Fulbright, LPDP, Australia Award Scholarships, Chevening di Inggris, terus ada Manaki New Zealand Scholarship. Udah saya sudah list gitu. Pokoknya antara 5 beasiswa ini kalau buka duluan saya daftar duluan lah kayak gitu. Ya udah saya aktif-aktif aja, enjoy aja kuliah sambil banyakin kegiatan biar nanti pas CV saya kalau dilihat, ya ini anak kayak ada effort lah ya buat kuliah kayak gitu. Jadi itu jalan saya ke sana. Alhamdulillah lolos saja. Luar biasa ya. Gitu. Nah, itu juga menarik sih Kak. Kalau soal
istilahnya itu kita bangun personal branding gitu ya. Right, Nah, yeah. apa sih salah satu kegiatan yang kakak tadi bilang gitu ya, diikuti selama S1 yang kemudian itu tuh bisa sangat bisa mendorong atau memperbesar peluang kita untuk tembus S2? Oke, jadi menurut saya kalau typically kalau LPDP itu mereka cari orang yang kurang lebih dua tipe. Kalau dia nggak akademis banget, organisasi banget gitu, antara Oh dua itu gitu. gitu. Nah, saya mencoba memenuhi dua itu karena memang saya nggak bilang IPK itu nggak penting ya. IPK itu penting karena sebagai syarat biasanya di administrasi. Tapi after all, IPK itu hanya oke syarat 3 minimal 3. Tapi setelah itu kehidupan kamu nanti setelah kuliah dunia kerja itu mereka nggak nanya IPK lagi. Mereka tanya experience kamu. Nah itulah kenapa ya udah saya maintain aja nilai saya baik, ya nggak mengulang. Terus ya udah saya banyakin kegiatan. Memang banyakin kegiatannya itu kayak nggak ngoyo banget, kayak nggak maksa diri itu karena emang suka gitu. Jadi memang dari semester 2 sampai semester 6 itu setiap tahun actively Wow. selalu dikirim ke NUDC ya, National Oh University ya. Debating Championship mewakili UMU. Jadi kalau di Maluku Utara ini banyak banget nih. Jadi makanya tiap tahun tuh selalu ketemu kampus-kampus yang di Maluku Utara kayak Unipas, Unhair, Unibra, pokoknya dari kampus-kampus mana sih di Maluku Utara karena kita biasanya ketemu di level Kopertis Maluku Utara kayak di Ambon atau di Ternate ataupun nasional, misalnya ke Batam atau ke Jakarta kayak gitu. Jadi memang kayak karena bahasa Inggris, karena bukan karena jurusan bahasa Inggris sih, karena kebetulan jurusan bahasa Inggris, jadi memang lebih baik kuliahnya di English speaking country, yang preferably itu ada di US, Europe, Australia atau New Zealand yang pakai bahasa Inggris gitu. Jadi karena mengarahnya ke sana, ya udah saya ikut buat bahasa Inggris gitu. Pokoknya pekerjaan yang masih berhubungan dengan bahasa Inggris, kebetulan jurusan ya, jadi ya ambil guide, ambil interpreter seperti itu. Jadi ya udah diarahinnya ke sana. Karena memang suka juga. Selain itu juga kalau misalnya ada seminar-seminar nih, suka banget tuh. Kalau dulu tuh kayak berburu sertifikat kayak Wow, gitu, wow, ya. berburu makan siang Iya, gratis. betul banget. Itu adalah motivasi kita untuk ikut Ya, kegiatan biasanya. bener banget. Jadi ya udah, pokoknya enjoy aja gitu. Jadi nggak maksa-maksa diri banget, tapi karena emang suka aktif gitu. Jadi ya udah join aja kita kegiatan gitu. Pokoknya kayak oke go with the flow. Pokoknya yang penting kalau ngelakuin sesuatu yang kita suka, mau itu pekerjaan, tapi enjoy-enjoy aja gitu. Jadi ambisnya tuh have fun aja gitu ya. Iya, have fun aja. Mungkin orang kelihatannya nggak ngeliat aku ambis-ambis banget, yang ngeliatnya ya pasti harap kesini lagi nih kayak gitu. Tapi ya nggak terlalu sih. Wow, luar biasa banget ya. Jadi memang salah satu hal yang banyak saya tanya-tanya dan banyak juga cerita sama orang ya Kak. Ternyata memang S1 tuh karena itu adalah first time kita gitu ya untuk bisa belajar dengan bebas gitu ya. Jadi memang explore-nya banyak banget. Nah, tadi kita sudah banyak banget cerita soal pengalamannya Kak Hera. Nah, yang mau kita bahas banget intinya deh ya Sobat BC adalah tentang beasiswa LPDP nih Kak. Gitu. Karena kan juga mungkin teman-teman supaya teman-teman juga bisa prepare gitu. Karena kadang-kadang juga anak timur nih tidak kekurangan orang pintar, betul banget kan Kak? Betul banget. Tapi kadangkala kita kurang dapat mengakses informasi. Nah, maka dari itu boleh dong dari Kak Hera di-sharing soal beasiswa LPDP itu, apa sih beasiswa LPDP itu dan syarat ketentuannya dan lain-lain. Oke, makasih Cahaya pertanyaannya. Jadi beasiswa LPDP itu beasiswa dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan asal dananya itu adalah dana investasi. Jadi untuk visi misi Indonesia 2045, nah itulah kenapa dibuat investasinya dari sekarang. Investasinya bukan dalam bentuk uang, memang dari uang, tapi investasinya adalah menyekolahkan anak-anak terbaik Indonesia untuk kuliah baik di dalam maupun luar negeri. Jadi yang mana dari investasi di bidang pendidikan itu supaya mempersiapkan SDM yang mampu memajukan Indonesia ke depan. Tentunya kalau investasi di bidang pendidikan ini teman-teman kita tidak bisa rasakan 1-2 tahun. Yang kita bisa rasakan itu 5-10 tahun. Karena kita pulang studi mengimplementasikan hasil, dikaji, evaluasi dan lainnya gitu. Jadi dari sekarang kita persiapkan dengan studi itu. Nah, PDP ini dananya itu dana abadi, jadi insya Allah tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah dihentikan. Semoga karena ini karena ada yang bilang nanti kalau pas Pak Jokowi udah selesai nanti Iya. di stop Gimana gitu ya? Padahal enggak, ini LPDP ini dari zaman Pak SBY sampai sekarang, karena itu memang komitmen Indonesia untuk memajukan SDM di Indonesia. Jadi LPDP Wow. ini beasiswa yang universal untuk seluruh dunia. Jadi kalau
bisa dari negara apa saja, mau Eropa, Amerika, Australia, Asia bisa, dan diperuntukkan untuk warga negara Indonesia keseluruhan. Jadi dia mempunyai beberapa jenisnya. Kalau reguler untuk seluruh Indonesia, seluruh warga negara Indonesia, ada juga kategori targeted yang mana kayak untuk PNS, TNI, Polri, dokter. Mereka itu orang-orang yang ada di skala prioritas negeri ini gitu ya. Lalu ada beasiswa jenis afirmasi seperti Putra-Putri Papua yang mereka butuh banyak peningkatan pendidikan. Terus kita daerah afirmasi, alhamdulillah Maluku Utara ini dari 2 kota, 8 kabupaten ini masuk daerah afirmasi. Wow. Jadi jangan jangan hilangkan kesempatan ini untuk mendaftar dan syaratnya itu memang jauh dipermudah. Lalu ada juga beasiswa untuk kategori disabilitas, prasejahtera, ada juga kategori untuk kayak untuk bisnismen gitu sama beasiswanya gitu. Jadi memang beasiswanya inklusif untuk seluruh warga negara Indonesia. Kayak Cahaya mungkin masuk daerah afirmasi juga kalau asal sini. Jadi ini sebenarnya adalah kesempatan baik karena tidak semua negara menawarkan beasiswa seperti LPDP ini gitu. Nggak semua negara. Bahkan kalau kita lihat kayak di India atau China, mereka itu kalau kuliah itu mereka pakai student loan. Artinya kayak mereka hutang ke negara, mereka kuliah, habis itu baru setelah mereka lulus mereka bayar lagi ke negara. Tapi kita di Indonesia kita tidak punya student loan, kita tidak punya mahasiswa utang ke negara kan nggak ada kan. Bahkan kita kalau nggak mampu kita bidik misi seperti itu. Jadi manfaatkan kesempatan ini, terutama yang anak-anak di Maluku Utara. Gitu. Wow, tadi kakak bilang kalau kita di Maluku Utara ini berpotensi besar peluangnya untuk masuk di jalur afirmasi tadi ya kak. Nah, sebenarnya tahapan-tahapan dari beasiswa LPDP ini tuh apa saja dan apakah di berbagai jalur yang tadi kakak bilang tuh berbeda-beda tahapannya tuh sama saja? Ya, tahapannya sama aja di semua kategori ya. Tapi kalau yang membedakan privilege-nya kita kalau yang ada di khususnya di daerah afirmasi ini syarat TOEFL-nya itu sangat rendah, yaitu TOEFL ITP hanya 400. Bahkan di beasiswa lain untuk kategori luar negeri sudah tidak bisa mendaftar pakai TOEFL ITP. Tapi kalau di afirmasi masih boleh dan itu hanya 500. Kalau TOEFL ITP kan masih ada di Maluku Utara nih. Ada UPT Bahasa Unhair, ada ITC Toboko. Jadi teman-teman bisa tes di situ atau TOEFL online atau Duolingo gitu. Nah, memang yang kurang di Maluku Utara ini adalah mungkin adalah keberanian kita gitu kan. Banyak yang minder kayak aduh bisa tarai orang ini kuliah di sini sudah baru mau kuliah ke sana gitu. Sebenarnya LPDP sudah menyiapkan itu gitu. Memang karena kita hidup di tempat yang memang aksesnya sulit dengan tes dengan hal lainnya gitu. Jadi memang dipersiapkan. Jadi memang anak-anak yang lolos beasiswa afirmasi ini nanti tidak perlu khawatir, baik yang mau kuliah di dalam negeri maupun di luar negeri akan dibekali persiapan bahasa, namanya penilaian bahasa. Nah itu dari tiket pesawat, biaya hidup, biaya kursus semuanya ditanggung sama LPDP gitu. Jadi kan ada tuh kayak misalnya mau daftar di dalam negeri saja kayak UI atau UGM atau ITB, mereka punya TOEFL-nya sendiri, skor bahasa Inggrisnya sendiri. Nah, itu kan kadang kita daftar di UI, daftar PDP-nya 400. UI-nya mintanya 500. Nah, gimana nih cara capai 500-nya? Yaitu dengan ikuti pengayaan bahasa biar bisa daftar di UI. Itu pun juga sama kayak ketika mau daftar di luar negeri, nanti LPDP akan sediakan IELTS gitu. Jadi tahapannya administrasi, upload dokumen, lain-lain. Habis itu tahap kedua namanya itu tes bakat skolastik. Jadi nanti akan ada tes seperti tes TPA, tes verbal, penalaran, seperti itu. Lalu yang terakhir tes wawancara. Tapi kalau misalnya ada nih teman-teman yang mereka sudah paham bagaimana cara daftar kampus, mereka sudah tahu cara daftar UGM, UI, daftar kampus luar negeri, terus dapat surat terima dari kampus tersebut, namanya LOA, Letter of Acceptance. Mereka bisa men-skip seleksi bakat skolastik tadi. Wow. Jadi dari hanya administrasi langsung lanjut ke wawancara. Itu untuk semua jenis kategori beasiswa. Kalau saya dulu karena awam banget ya, jadi memang saya daftar beasiswanya dulu baru daftar kampus. Soalnya dia berbeda gitu kan stepnya. Kalau daftar PDP dulu ya udah ikuti seluruh rangkaian tesnya. Pokoknya saya mikirnya pokoknya dapat funding dulu, kalau udah ada duitnya kuliah gampang gitu saya mikirnya gitu. Jadi daftar LPDP-nya dulu, baru ikut pengayaan bahasa di Jogja 7 bulan sambil daftar kampus, lalu berangkat seperti itu.
Oh, jadi memang ada dua cara ya Kak, daftar Betul, LPDP-nya dulu atau daftar kampusnya dulu. betul. Kalau Kakak prefernya kemana? Kalau saya karena kalau mungkin yang newbie kayak saya saat itu saya pikirnya daftar ke beasiswanya dulu, LPDP-nya dulu, baru daftar kampusnya. Karena saat itu saya juga belum ada apa ya pemikiran untuk gimana cara daftar kampus, saya nggak tahu sama sekali gitu. Tapi mungkin kalau kita daftar beasiswanya dulu ya udah mungkin kita persiapannya harus lebih ekstra karena kita harus belajar itu tuh TPA tadi itu verbal tadi, matematika dasar sedikit gitu. Nah nanti di situ setelah lulus baru kita masuk ke wawancara. Tapi kalau sekarang anak-anak sekarang mereka udah lebih advance, udah tahu nih cara daftar kampus luar negeri, bisa daftar sendiri. Kan ada tuh anak Indonesia yang lulus SMA keterima 10 universitas luar negeri. Nah itu mereka bisa daftar universitas dulu, habis itu kayak udah dapat nih LOA dari UI, UGM atau UB segala macam, tinggal daftar LPDP-nya. Nanti kalau lulus administrasi langsung bisa tes wawancara, ya udah langsung ditetapkan sebagai penerima beasiswa dan surat terima tadi LOA tadi bisa dipakai untuk kuliah nanti. Tinggal disesuaikan ke LPDP ini loh, saya sudah diterima. Oh, ya. Tinggal di ACC ya udah tinggal berangkat ke kampus tujuan tadi yang udah diterima. Gitu. Oke, wow, ini panjang banget sebenarnya Iya, ya Kak. semoga nggak membingungkan ya nanti japri aja kalau membingungkan. Kayak aja. Nah, tadi kan Kakak bilang kalau misalnya lebih prefer daftar kampusnya dulu, kemudian nanti daftar LPDP karena akan ada tahapan yang kita langkai lah sebetulnya Ya, seperti itu ya. Nah, tapi bagaimana nih Kak? Kadang-kadang tuh kita bingung gitu. Gimana kalau misalnya kita udah daftar kampus, lolos misalnya. Tapi ternyata gitu ya, takdir kan nggak tahu ya, kita walaupun ya. kita udah usaha. Ternyata di waktu yang sama kita belum lolos untuk LPDP. Itu ada nggak sih cara lain atau bisa beasiswa lain yang bisa membackup itu Kak? Atau seperti apa? Ya, pertanyaan bagus banget gitu. Jadi saya mikirnya dulu juga salah satunya seperti itu. Gitu. Takutnya udah dapet LOA, nggak dapet Ya, beasiswanya ya. Jadi daftar beasiswanya dulu. Nah, gitu. Jadi memang kalau bagusnya kamu punya LOA itu adalah ketika nanti kamu wawancara. Kamu bisa setidaknya meyakinkan interviewer bahwa saya ini sudah siap studi karena saya telah menerima LOA. Dan itu adalah poin plus kamu. Artinya kamu oke. sudah effort berusaha sampai kamu dapat LOA nih, bahkan kamu belum tahu dapat beasiswa apa gitu. Itu nilai plus kamu gitu. Nah, tapi memang ada beberapa segelintir orang yang LPDP ini tuh visi misinya itu dia tuh bukan mencari anak pintar gitu. Dia mencari anak yang bisa mengabdi pada negeri. Oke, menarik. Jadi for some reason kayak beberapa orang mungkin mereka punya pandangnya tersendiri atau idealismenya atau mungkin visi misinya yang tidak sejalan dengan LPDP. Jadi mau sepintar apapun, mau dapat LOA Harvard pun, tapi kalau memang visi misinya tidak sejalan dengan LPDP, mohon maaf nggak bakal diterima gitu. Karena kita di Indonesia ini kita nggak kekurangan orang pintar gitu. Kita kekurangan orang jujur, orang yang mau mengabdi untuk negeri, kita kekurangan orang itu. Jadi memang bukan suatu hal yang absolut untuk kamu nanti dapat LOA terus daftar LPDP, tapi itu poin plus kamu. Tapi yang penting di sini adalah bagaimana kamu itu bisa sejalan sama LPDP. LPDP itu mencari pemimpin masa depan Indonesia gitu, orang yang mau kembali mengabdi di wilayah negara Republik Indonesia gitu. LPDP mencari itu gitu. Jadi kalau misalnya kamu memang tidak bisa fit dengan itu, sorry itu saya mungkin bukan rezeki kamu bisa cari pembiayaan atau beasiswa lain.